Terima kasih Kakak Francisca yang selalu menyapa dengan teknik public speaking yang makin hari aku melihatnya makin luar biasa ya, Cici satu ini ya. Dan juga aku mau menyapa teman-teman KSY yang aku kenal, yang belum kenal, ayo dong kita kenalan yuk, kita nongkrong banget bareng atau apa gitu ya. Ada Cici Terry gitu ya, ada juga Andre, ada juga Christian, ada Feli, tadi juga ada Shelly ya, kita cuma kenal di Instagram aja ya. Pokoknya setiap aku ngepost makanan, kalau nggak salah Shelly selalu kasih likes gitu ya. Belum pernah kenal secara langsung ya, tapi kita terhubung sama dunia maya, sama Instagram. Anyways, aku bersyukur banget malam hari ini bisa ada buat teman-teman KSY. KSY ini udah kayak adik-adiknya kita lah ya. Jadi aku sama Pastor Ferry itu mengembalakan gereja namanya City Gate Indonesia. Jadi kalau dibilang, City Gate Indonesia kok nggak kedengeran ya? Apa tuh ya gitu ya, kita under GBI, cuma kadang-kadang orang sering lihat, oh kalau belum dikenal berarti perintisan ya, tapi sebenarnya teman-teman kita sudah 15 tahun mengembalakan, memang bentuknya kita sebagai gereja komunitas, jadi kita benar-benar concern banget sama pertumbuhan setiap orang-orang di dalamnya. Jadi yang bergereja, berjemaat dan masih dikit, aku liatin hidupnya gimana, kerjaannya di kantor gimana, ayo maksimal lagi dalam Tuhan, bagaimana melayaninya, ayo let's go, come on gitu ya. Jadi semua diurusin. Jadi kalau maunya yang hidup aku jangan tersentuh, pokoknya urusan pasangan hidup Cici Pastor nggak boleh ikut-ikut. Nah itu nggak bisa di City Gate, mohon maaf. Semua kita urusin. Bagaimana kamu treat your parents juga kita urusin semuanya gitu. Jadi inilah kami Pastor City Gate Indonesia, dan ada ini ya salah satu leader di City Gate juga, ada Ci Francisca yang sangat membantu aku khususnya dalam pengembalaan dan juga ibadah juga di City Gate. Kurang lebih seperti itu pengenalannya. Aku sudah menikah selama, bentar aku ngitung dulu ya. Kalau 2011 itu berapa ya Terry ya? 12 tahun ya berarti ya, kurang lebih ya. 12 tahun, dikaruniai satu anak usianya 8 tahun namanya Adriel. Teman-teman sorry, nanti kalau aku bicara terlalu cepat atau mungkin soundnya kurang ox gitu ya, kurang oke, nanti langsung tulis di kolom chat aja. Nanti aku akan ganti, aku langsung beli Macintosh terbaru. Untuk menggantikan ini, hanya untuk spesial di KSY malam ini ya, luar biasa. Oke teman-teman, tapi sebelumnya tadi Cici host Francisca sempat menyebutkan bahwa aduh hari ini kita serius nih ya, karena tema bulan ini adalah tentang kedisiplinan. Tapi boleh dong di kolom chat teman-teman boleh tulis kalau dengar kata disiplin itu apa yang terbayangkan dari teman-teman. Nah boleh dong, yang dulu di sekolah suka ditegur kamu tidak disiplin. Nah kurang lebih boleh dong apa, oh konsisten, asik, pelan-pelan, siap, pelan-pelan Pak Sopir, pelan-pelan Cece juga mantap. Rajin, disiplin itu hubungannya sama guru. Rutin, tertib, taat, ih mantap sekali anak-anak KSI ku ini. Sesuai, oh sesuai ya, berotot, ih mantap. Ini pasti yang suka nge-gym ya. Oke, sampai sejauh ini itu aja ya. It's okay teman-teman, dari kalimat-kalimat, kata-kata yang disebutkan tadi, ada kata benda, ada kata kerja, itu menggambarkan tentang kedisiplinan ya. Menurut versi masing-masing teman-teman di sini. Bisa mengatur waktu, mantap, itu disiplin ya, tahu prioritasnya, waktunya terjaga dengan baik, itu salah satu disiplin, thank you. Nah teman-teman, berbicara soal disiplin gitu ya, kadang-kadang kalau yang mungkin sudah mulai menikah gitu ya, kita langsung kalau ngomongin disiplin, ini bicara soal parenting, karena parenting ini kalau ngomongin disiplin ini penting banget gitu ya. Kalau mau melihat anaknya bagaimana dalam kehidupan, kita lihat disiplinnya kayak gimana sih penerapannya di rumah, kita bisa lihat segala sesuatu yang terjadi sama anaknya nih. Kalau disiplinnya bisa terlalu longgar, akan jadi begini. Kalau disiplinnya terlalu otoriter, akan jadinya seperti ini. Nah, lebih daripada itu teman-teman, ngomongin soal disiplin. Teman-teman, gak ada yang namanya disiplin tanpa yang namanya tujuan. Contoh tadi yang tulis berotot gitu ya. Kita nge-gym gitu ya, berapa? Seminggu 3 kali gitu ya. Latihan beban, latihan kardio di mix gitu. Kemudian, bro, tapi lu mau ngapain gitu ya? Gak ada, gue gini-gini aja. Padahal kan ada target ya, ada tujuan yang kita capai ya. Aku mau hidup lebih sehat. Nah, tujuannya itu. Kemudian bisa juga tujuannya aku mau menurunkan berat badan gitu ya. Boleh juga. Aku mau tujuannya apa lagi? Aku mau tujuannya pengen six packs gitu ya. Beda lagi. Jadi tujuannya tuh ada.
Jadi jangan sampai kita nge-gym setiap hari, bukan setiap hari, setiap seminggu 3 kali, 2 kali, atau apapun tuh setiap hari bahkan, jangan sampai kita nggak punya tujuan, karena kalau nggak bertujuan ngapain? Contoh, Fania, tiap hari bangun jam berapa? Ya nih, aku capek banget loh. Aku tuh kalau malam tuh tidur jam 12, kadang-kadang jam 1. Aku bangun jam 4, jam 4 pagi loh aku bangun gini. Hah? Ngapain? Ya nggak ada ngapa-ngapain. Loh, kalau nggak ngapa-ngapain, nggak mending bangun jam 6 aja. Jadi tidurnya lebih lama, kemudian lebih ada waktu buat kamu bisa lebih fresh gitu. Kalau tidur cuma 4 jam kan nggak sehat. Oh iya juga ya. Gampang dibelokkan kalau kita nggak punya tujuan akan kedisiplinan kita. Ya, jadi teman-teman mulai cek nih ya, bangun pagi tuh aku tuh mau ngapain gitu ya, mau kerja, kerja tuh tujuannya apa gitu ya. Jangan sampai kita disiplin bangun pagi, rajin ke kantor, tapi kita jadi manusia-manusia yang tidak punya tujuan yang besar dalam kehidupan kita. Itu teman-teman. Jadi kita perlu tahu bahwa disiplin harus diawali dengan sebuah tujuan. Karena kalau kamu nggak punya tujuan, kamu ngapain disiplin? Sama seperti itu ya, kalau misalkan kita nggak tahu kenapa pentingnya hidup kudus di dalam Tuhan, ya ngapain kamu disiplin menjaga hidupmu hari-hari ini? Ya nggak? Ya karena firman Tuhan bilang begitu, karena Cici Komsel juga bilang kayak gitu. Ya jadi aku hidup kudus. Enggak, kamu punya tujuan. Jadi kamu disiplin, kamu hati-hati dengan hidupmu hari ini, cara kamu memilih pasangan hidup. Karena apa? Karena kamu punya tujuan yang lebih besar. Kenapa kamu hidup kudus? Karena kamu punya tujuan yang lebih besar. Jadi disiplin sangat terkait dengan tujuan. Tujuan harus datang lebih awal. Demikian pula juga seperti itu teman-teman. Kalau kamu punya tujuan, ya, aku tujuannya ya Civania, aku tuh pengen banget hidup seperti ini ya, mungkin yang aku pakai contoh tagline-nya si Tigit ya, visinya si Tigit ya. Aku pengen yang namanya hidup menggenapi rencana Allah dalam kehidupan aku. Wah, mantap. Siap gitu ya. Sikat, hajar, udah. Tak, sudah punya tujuan nih. Tapi gampang terbelokkan karena apa? Karena kamu tidak melatih disiplinmu. Contoh, Civania, aku mau hidup bener-bener deh, mau menang atas kemarahan aku. Aku mau jadi pribadi yang punya buah roh, kesabaran. Jadi aku nggak gampang marah. Oke, aku tahu ini yang benar, Roh Kudus pasti bantu aku. Tuhan Yesus pasti kasih jaminan, kekuatan dalam hidupku. Yesus di dalamku. Wes, the hope of glory. Oke, mantap. Dia tahu itu harus dilakukan. Tapi apa dalam praktiknya? Susah banget Yang justru yang aku nggak mau, yang aku tidak ingin aku lakukan itu yang aku lakukan gitu ya. Jadi kok susah banget, karena kenapa? Karena kamu tidak melatih disiplin rohani dalam kehidupan kita. Yang didisiplin apa aja? Segala aspek. Mindset kita, perkataan kita, sikap kita, hati kita. Kadang-kadang ya teman-teman ya, kita percaya Tuhan menyembuhkan kita, tapi cuman sebatas konsep, cuman sebatas kita tahu bahwa Allah menyembuhkan, tapi faktanya dalam kehidupan kita, wah khawatir, takut, merasa kayak Tuhan tuh nggak adil, itu yang terjadi. Nah, jembatan ini loh teman-teman, yang kita perlu tahu sehingga kalau kita melatih disiplin kita, jadi apa yang kita tahu sama apa yang kita percayai jadi sinkron. Perhatikan baik-baik teman-teman, kadang-kala itu terjadi ya, kita udah tahu firman Allah, firman Tuhan udah bilang sama kita tahu apa yang harus kita lakukan, tapi dalam praktiknya kita sulit menghidupinya karena apa? Karena ini yang kita tahu, tapi di belakang alam bawah sadar kita, itu apa yang kita percaya dari pengalaman masa lalu, trauma-trauma kita, terus kemudian kata-kata orang gitu ya, itu yang mempengaruhi sehingga kita tahu harusnya kita lakukan apa, tapi yang terjadi kok kelakuanku kayak gini ya. Nah, teman-teman, itu perlu disiplin rohani. Jadi aku yang pertama-tama ini di pembukaan ini, aku mau kasih tahu teman-teman bahwa ada korelasi yang begitu kuat. Jadi kalau teman-teman bilang kata disiplin, harus tahu itu harus bertujuan, harus punya tujuan. Demikian juga seperti itu teman-teman ya. Teman-teman berdoa ditumpang tangan, wah aku mendapatkan visi dari Tuhan, yes, good. Tapi kalau nggak dibarengin sama disiplin rohani, kamu nggak latih hidupmu sedemikian rupa sehingga sama saja. Itu kayak sebuah visi, wacana yang nggak pernah nyampe di hidup kamu. Kurang lebih kayak gitu ya. Kamu cuma tahu dijanjiin ini sama Tuhan, tapi kamu nggak pernah nerima setiap janji Tuhan dalam kehidupan kamu. Nah, karena itu, mari kita bedah sedikit teman-teman ya. Ini waktunya kapan kata Citeri sampai 11:30 malam. Jadi siap-siap ya teman ya. Ini baru pembukaan. Enggak, Ding.
Yang pertama, kita kan ngomongin tentang purpose teman-teman ya, tapi purpose-nya yang berbeda, purpose-nya yang godly, purpose-nya ini bener-bener yang bukan human centered ya. Aku di sini juga trainer juga, jadi bareng sama teman-teman di namanya Spotter Indonesia dan juga ada lembaga yang lain bersama dengan teman-teman suka kasih training kemana-mana. Senang banget anak-anak yang usianya tuh 25 tahun kurang lebih ya, atau bahkan 18 tahun yang lebih early gitu, mereka tuh pengen tahu, aku tuh kekuatanku di mana sih? Passion aku di mana? Tujuan hidupku apa? Gitu ya. Selalu dimulai dengan kamu sukanya apa? Kemudian ditanya juga, kamu dari setiap apa yang kamu kerjakan, apa yang membuat kamu tuh kayak berbinar-binar bersemangat? Ya, mulai dari situ dulu gitu ya. Pengalaman-pengalaman kamu, orang lain tuh mengakui kamu di bidang apa aja sih? Kita mulai dari situ. Padahal kalau kita tahu bahwa tujuan kita adalah godly, kita harus memulainya dengan Tuhan. Pada mulanya Allah. Allah berfirman, pada mulanya firman. Awalilah dengan kehendak Allah, dengan Allah sendiri, dengan firman Allah sendiri. Kadang-kadang kita tahu, aku pengen, ini passion aku apa bukan ya. Tapi dimulai dari, gue suka apa enggak ya. Gue happy ngerjain ini apa enggak ya. Tapi kayak gitu. Tapi enggak, kita mau start dari kehendak Allah apa. Godly purpose apa. Belum lama sama Ci Francisca kita baca buku Purpose Driven Life ya, diobok-obok betul gitu ya paradigma-paradigma kita, mindsetnya kita tentang purpose tuh kayak gimana. Kesuksesan sama punya purpose tuh berbeda ya teman-teman ya. Kalau kita cari yang namanya kesuksesan, kadang-kadang orang tuh gampang capek, gampang hilang gitu ya rasa puasnya gitu ya karena belum ketemu purpose. Sukses itu belum tentu itu purpose loh. Kalau tujuan Allah itu kayak kita tuh kayak ada sebuah meaning dalam kehidupan ya. Kita tuh ada di dunia ini untuk apa ya gitu ya. Kita cari kayak gitu. Nah, itu ada di dalam Tuhan, teman-teman. Nah, karena ini ngomongin godly purpose, bolehkah aku simpulkan gitu ya, karena kalau melihat dengan apa yang terjadi gitu ya, tujuan kamu apa? Oh, tujuan aku ya Kak ya, saya ingin menjadi seorang pemuji dan penyembah Tuhan. Oh, bagus banget. Tujuan aku adalah melayani Tuhan. Oh iya, keren banget gitu ya, godly purpose. Tapi kalau kita melihat di dalam Roma 8 ayat 29, teman-teman, Roma 8 ayat 29. Mungkin salah satu nanti akan bisa bantu bacakan untuk kita semua. Roma 8 ayat 29. Tujuan kita kalau ngomongin godly purpose adalah keserupaan dengan Kristus. Boleh teman-teman di Roma 8 ayat 29 salah satu bacakan untuk kita semua? Silakan. Oke, aku bantu bacakan Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Terima kasih Ci Francisca, serupa dengan gambaran anaknya, semua orang yang dipilihnya, keren banget. Dan boleh sedikit lagi di Filipi 3 ayat 10, kita langsung baca saja di sini ya, Filipi 3 ayat 10, terima kasih. Buat yang sudah membantu sehingga teman-teman juga bisa baca di sini dengan lebih jelas. Filipi 3 ayat 10. Silakan, Cik Francisca boleh dibantu bacakan? Filipi 3 ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Terima kasih Ci Francisca, terima kasih juga operator teman-teman yang sudah membantu menampilkan Alkitab elektronik di sini. Teman-teman, keserupaan dengan Kristus. Duh, gimana dong? Kita kayaknya udah ngukur, pengen pensiun dini usia berapa gitu ya. Tapi ini ngomongin tujuan yang lebih besar, yaitu yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Wow. Dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Waduh, menjadi serupa gitu ya dengan Dia di dalam kematiannya. Teman-teman, terima kasih, mungkin boleh ditutup Alkitab elektroniknya.
Luar biasa banget ya teman-teman ya, ternyata bagaimana jika tujuan dari setiap kehidupan kita yang ada di bumi ini, kita dipanggil oleh Allah, kita yang bilang bahwa aku orang Kristen ya Kak, aku percaya sama Tuhan, aku menyerahkan hidupku, aku percayakan keselamatan yang Tuhan kasih. Tapi tujuannya adalah bukan kamu bahagia, punya rumah besar, kamu akan jadi famous gitu ya, itu as a bonus aja oke. Tapi itu bukan tujuan. Tujuan kita keserupaan dengan Kristus. Kita siap nggak ya sama kayak gitu? Teman-teman, kalau ngomongin kedisiplinan, kita harus mengawalinya dengan sebuah tujuan. Ketika kita ketemu sama tujuannya, keserupaan dengan Kristus, saya nggak tahu apa yang terjadi di sini. Apakah teman-teman jadi kayak, ya nggak enak nih gitu ya. Ya berat nih teman-teman kalau ngomongin keserupaan dengan Kristus ya. Itu membuat kita untuk ada dua hal di sini. Aku coba highlight di sini adalah kita makin mengasihi Allah gitu ya. Kita makin mengenal Allah. Seharusnya kalau kita makin serupa Kristus dalam kehidupan kita, kita makin mengasihi Allah dan kemudian kita juga dibentuk secara karakter. Ada dua hal sekali lagi, kalau ngomongin tujuan keserupaan dengan Kristus, yang pertama adalah kita tuh makin mengasihi Allah, makin mengenal Allah, makin dekat, makin tinggal sama Tuhan, makin sayang sama Tuhan, makin bersekutu sama Allah. Kemudian juga dibentuk secara karakter. Wow, teman-teman, kalau kita tahu tujuan kita keserupaan dengan Kristus, ini akan mempengaruhi setiap aspek kehidupan kita. Ketika Civania harus memilih gitu ya, apa yang harus Civania lakukan gitu ya, dari wanita karir jadi ibu rumah tangga gitu ya. Kemudian ada banyak tawaran-tawaran tuh pekerjaan tuh, project-project apa terjadi gitu. Kamu kan suka masak ya, kenapa nggak bikin ini aja? Kenapa nggak bikin PO aja? Wow gitu. Kamu kan bisa A, kenapa nggak begini aja? Kamu bisa MC loh kayaknya loh, kenapa nggak ini aja? Tawaran-tawaran ada segala macam ya. Tapi teman-teman, kalau kita tahu tujuan kita keserupaan Kristus, cek sama dua hal ini deh. Ini membawa aku untuk mengasihi Allah kah? Ini membawa aku untuk dibentuk secara karakter kah? Kalau pekerjaanmu sekarang mengindikasikan dua hal ini, stay di sana ya. Membuat kamu makin mengasihi Allah nggak? Yes, karena tiap hari saya harus bergantung sama Tuhan nih Kak. Oh good gitu ya. Membentuk kamu secara karakter nggak? Iya banget. Stay di situ dulu ya. Instead of yang lain gitu ya. Aku ditawarin nih. Kayaknya aku tawarin, aku jadi makin oke nih gitu ya. Living luxurious things. Wah, asik banget ya. Kayaknya di sini fasilitasnya oke banget. Di sini wah pokoknya lebih baik gitu ya. Jangan pindah karena tawaran, tapi karena panggilan gitu ya. Saya diajarin sama mentor saya, Pastor Ferry suami saya. Jadi jangan pernah hidup sama yang namanya tawaran gitu ya. Orang pergi udah tawar segini, sini kayak bisa dibeli banget gitu. Enggak. Tapi tahu bahwa Allah menempatkan saya di sini. Gajinya enggak segede-gede. It's okay. It's okay. Allah membentuk saya. Karena tujuan hidup saya adalah keserupaan sama Kristus. Allah lagi incer nih kerendahan hati saya untuk kerja di tempat ini. Allah lagi berurusan sama hati saya. Kak, saya tuh pengen banget loh pindah dari rumah loh. Saya udah 18 tahun, saya udah 20 tahun. Tapi kalau kamu belum selesai, waktunya Tuhan belum selesai dalam hidup kamu, rekonsiliasi demi rekonsiliasi harus kamu kerjakan sama orang tuamu, stay di sana dulu ya. Setia di sana dulu ya. Karena tujuan Allah untuk membentuk kamu. Kamu makin serupa Kristus. Kamu dibentuk lagi secara karakter dan kamu dibentuk lagi untuk makin mengasihi Allah. Pilihan-pilihan hidup kita akan berpusat di sana tuh teman-teman. Sama buah-buah kita juga akan terlihat dari situ teman-teman. So, ini yang mesti kita pegang dulu teman-teman. Dan kemudian teman-teman, apa yang menjadi tujuan Allah gitu ya. Kalau ini namanya godly purpose, tentu saja berbeda ya sama dunia ya. Jauh banget berbeda sama dunia. Dunia lagi kemana, kita lagi kemana. Dunia lagi cepet-cepet cari, oh ya ampun masa kerja gitu-gitu aja, ini aja gampang, santai kerja dari rumah loh. Santai loh. Tapi kamu bisa menghasilkan, dunia lagi cari yang kayak gitu, yang serbanya instan, cepet, segala macam gitu ya. Bahkan kita selalu dibandingkan gitu ya, apalagi wanita-wanita ya, kayaknya ini yang perfect tuh yang kayak gini. Wah, keren ya. Wanita karir, terus bisa ngurusin ini dan itu. Kayaknya sangat ini banget gitu ya. Sangat surreal gitu ya. Kurang lebih kayak gitu. Itu yang kadang-kadang dunia lagi kerjakan hari-hari ini, teman-teman. Makanya do not confirm gitu ya. Jangan jadi serupa dengan dunia ini. Roma 12 ayat 2 dibilang gitu kan. Jangan jadi serupa dunia ini. Dia tuh punya keinginan-keinginannya yang nggak sama, yang nggak inline, yang nggak se-DNA sama apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita, teman-teman. Ya teman-teman kalau di sini tahu ya, maksudnya kalau sering gitu ya buka Instagram, TikTok dan segala macam, apa yang teman-teman yang sering kita dengar gitu ya?
"Kencana, 괜찮으세요?" gitu ya, "Gak apa-apa, it's okay, gak apa-apa, kamu marah? Ah, gak apa-apa, kamu sedih, kamu putus asa, gak apa-apa." Itu setuju, for certain period of time, yes. Kadang-kadang kita kayak, "Aduh kok gue marah ya?" Udah kadang-kadang kok, aduh kayaknya it's okay kalau kita lagi memang harus mengeluarkan gitu ya, harus berhadapan dengan perasaan kita, ya it's okay. Tapi teman-teman ingat ya, tinggal dalam kemarahan tanpa kamu membereskannya itu dosa, ya. Kamu tinggal dalam ketidakpengampunan gitu ya, itu dosa. Kita ketemu sama musuh kita gitu ya. Duh kesel banget, hati gue sakit banget. "Kencana, udah nggak apa-apa." Iya, dalam hidup ini memang banyak orang-orang kayak gitu, udah nggak apa-apa tanpa kamu mengusahakan untuk hidup penuh dengan pengampunan, it's a sin. Tuhan Yesus bilang untuk ampunilah gitu ya, orang akan kesalahan orang lain gitu. Seperti Yesus sudah mengampuni kita. Teman-teman, it's okay not to be okay sometimes ya, tapi ya nggak boleh kita terus-terusan di sana gitu. Tapi maksud aku begini ya teman-teman ya, saya bukan yang anti sama yang namanya validasi emosi dan yang sebagainya, it's good ya. Bahkan khusus yang lain, yang anakku aja dari usia berapa ya, 6 tahun kayaknya ya atau 5 tahun gitu, aku udah buatin papan untuk dia bisa kasih nama emosinya tuh apa. Itu adalah hal yang baik gitu ya. Tapi kadang-kadang kita lupa, kita cuman pengen emosi kita tuh diterima, divalidasi, orang bilang valid kok, nggak apa-apa kamu nangis, it's okay gitu. Tapi kita lupa belajar yang namanya bagaimana meregulasi emosi, bagaimana Roh Kudus harus memegang kendali atas setiap emosi kita. Kita lupa itu. Kita lupa bahwa kita tuh bisa memerintah loh sama Tuhan, bersama dengan Tuhan memerintah, "Hei jiwaku, pujilah Dia," gitu ya, dalam keadaan apapun ya. "Hei jiwaku, pujilah Dia," gitu ya. Iblis, pikiran-pikiran jahat, pikiran-pikiran negatif, pikiran yang mengatakan aku nggak oke, aku nggak berharga, stop. Kita punya kuasa untuk itu. Tapi kadang-kadang dunia yang lagi bilang, it's okay. Iya, hari-hari ini tuh kita mesti berdamai dengan diri kita. Yes. Tapi jangan sampai bablas gitu maksud saya teman-teman ya. Jangan sampai ini terlalu berlebihan sehingga perasaan jadi Tuhannya kita gitu ya. Perasaan itu yang kita agung-agungkan. Aku nggak mood gini, biarkan aku melayani Tuhan dengan tanpa tanpa isu-isu kesehatan mental. Jadi aku segini aja gitu ya melayani Tuhannya. No, padahal melayani Tuhan kan harus dengan segenap hati. Nggak mau kalau segenap hati nanti aku takut kena mental. Itu terlalu berat buat aku. No, kalau firman Tuhan ya biarkan as it is ya teman-teman ya. Kita harus kuat karena kita percaya bahwa Allah itu jauh lebih berkuasa daripada setiap validasi-validasi emosi atau quotes-quotes yang kita baca di Instagram itu gitu ya. Firman Tuhan itu begitu kuat. Jadi kayak bilang as long as you happy, do it. Oh no, saya nggak akan melakukan sesuatu as long as I'm happy. Tapi ketika Allah mau untuk saya lakukan, saya mau lakukan itu, gitu loh. Jadi kayak pekerjaan-pekerjaan yang aku cuma mau ngerjain yang aku suka, yang bikin aku happy. Enggak. My happiness itu di-define sama Tuhan di situ apa enggak, gitu. Ada Tuhan nggak di sana? Kok selama ada Tuhan di sana, ada damai sejahtera, ada kebenaran, ada sukacita. Pasti happy gitu, tapi kan suka nyari-nyari sendiri kan ya, kalau gue nggak healing, gue nggak happy. Kalau umur sekian gue belum keluar negeri, wah gue parah banget, gue nggak happy. Hey, dari mana itu gitu ya, happiness kita kenapa ditentukan dari situasi? No, Allah yang memerintah atas segalanya dalam kehidupan kita. Caranya Tuhan, kebenarannya kan ada di sana. Makanya kadang-kadang tuh kita ngerasa kayak, aduh ikut Tuhan tuh capek banget ya, mau healing dikit, kayaknya Civania tadi udah bilang kayaknya hati-hati sama healing ya. Takutnya kita kebablasan jadi hilang gitu ya, atau hati-hati ya sama kayak kita kan pengennya apa ya, di ngertiin gitu ya, aku tuh lagi sedih. Jadi kalau kamu lagi sedih it's okay, kalau kamu nggak pelayanan nggak apa-apa, it's okay. Aku tuh pengennya digituin loh Tiffany, tapi kok kayaknya nggak boleh ya, disiplin rohani kok kayaknya nggak kayak gitu ya, tapi sampai kapan? Capek dong gitu ya. Teman-teman perhatikan di sini teman-teman, kadang-kadang kita lupa bahwa firman Allah itu tuh sudah memberikan begitu banyak tuntunan dalam kehidupan kita. Kalau kamu letih, berbeban berat, kita justru apa teman-teman? Datang pada Yesus. Tapi kita kemana? Kita ke yang lain. Kita cari teman. Terus temennya nggak available, terus kita bilang kita kesepian. Gitu aja, muter aja di situ. Muter aja di situ.
gitu ya. Kita nggak konten sama diri kita yang harusnya kita isi penuh dengan kebenaran firman, dan bukan kebenaran firman yang cuma kita baca ya teman-teman ya, tapi kebenaran yang kita hidupi. Saat kita kesepian, waktu terbaik tuh, Tuhan aku kesepian banget, tolong penuhi aku mau konten di dalam Tuhan, gitu kan. Jadi bukan dengan cara, gue kesepian nih, gue cari pacar ya. Cari pacar bukan solusi teman-teman. Cari pacar bukan solusi atas kesepian kamu. Kalau kamu kesepian, kamu cari Tuhan yang pertama. Yang kedua adalah kamu buka Instagram kamu, hubungin teman kamu. Guys, atau bro, yuk hangout yuk, gitu. Atau teman-teman, ini aku juga belajar gitu ya. Bisa kesepian tuh kayak situasional, bisa juga karena unsur psikologi gitu ya. Kamu pernah punya luka di masa lalu sehingga kamu tuh kayak ngerasa kayaknya aku nggak diterima deh di geng ini, di geng itu juga, di WA grup RT juga enggak gitu ya. Ada masalah itu. Dan yang ketiga nih yang kita perlu praktekkan nih teman-teman, yang kita bisa pelajari, kita bisa pelajari hari ini kalau teman-teman mau disiplin, memutuskan untuk disiplin adalah yang ketiga ini adalah pastikan teman-teman itu untuk berubah di dalam cara hidup ya. Kadang-kadang kita dalam hidup bersama gitu ya sama teman-teman kita kadang-kadang suka lupa menempatkan diri gitu ya. Kata-kata kita nggak enak, kata-kata kita terlalu tajam, sikap kita nggak asik, tanda kutip nggak tahu diri gitu, sehingga akhirnya teman-teman tuh mengatur jarak sama kita gitu. And then kita bilang kita kesepian, padahal kayaknya hidup kita harus ada yang diubah nih secara karakter. It's okay selama kita terus memberikan diri untuk hidup di dalam kehendaknya Allah, kita akan dirubah kan dari sehari ke sehari kan, makin serupa Kristus, tenang aja. Itu yang perlu kita kerjakan. Jadi teman-teman, tadi ya keserupaan dengan Kristus akan menjadi tujuan kita, itu membuat kita berbeda sama dunia. Dan yang pertama teman-teman, kalau kita bilang bahwa aduh Kak Fania capek nih kayaknya kalau hidup cuma tujuannya keserupaan sama Kristus, kayaknya nggak nyampe-nyampe deh, capek deh. Kapan happy-nya, kapan bahagianya, kapan kayanya gitu ya. Teman-teman, nomor satu tadi ya, kita udah bahas ya, kita justru aman di dalam Dia. Jadi ibaratnya kalau kamu letih lesu, berbeban berat, yuk datang sama Tuhan, bukan datang sama yang lain. Yang kedua teman-teman, ini yang kita harus punya kuat di dalam diri kita adalah punyailah identitasnya Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan dalam kehidupan kita. Teman-teman, tahukah kita bahwa kita tuh diciptakan serupa, segambar dengan Allah? Teman-teman, bahkan itu di Kejadian 1 ayat 26 ya teman-teman ya. Kemudian di Kejadian 2 ayat 7 kita diberikan nafas. Teman-teman, itu indah banget loh. Kalau kita yakin bahwa kita tuh diciptakan, kita tuh ditentukan sebagai pemenang gitu. Hiduplah selayaknya kamu tuh pemenang gitu. Jangan belum-belum kayaknya susah nih, nggak bisa nih, capek nih gitu. Aku jadi kayaknya nggak asik di dunia nih. Kayaknya berat gitu. Ini akan jadi sesuatu yang sulit teman-teman. Tapi kalau kita yakin banget gitu ya bahwa ketika kita benar-benar tahu tujuan kita di dalam Tuhan gitu ya, bahwa ketika kita capek, ketika sesuatu terjadi dalam kehidupan kita tahu kita aman di dalam Dia, itu nomor satu. Dan yang kedua, kita tahu identitas kita di dalam Tuhan. Kita punya DNA ilahi teman-teman. Ibaratnya Tuhan tuh mau bilang gini, Fania, kamu tuh sanggup kok menanggung setiap persoalan, menanggung setiap beban, menanggung setiap kok yang aku pasangkan kepadamu. Jadi teman-teman, jangan pernah hidup di bawah standarnya Tuhan. Berat Tuhan, gak bisa, gak mungkin, kayaknya gak wajar gitu ya. Kayaknya gak bisa deh. Orang fatherless kayak aku hidup jadi father buat generasi, gak mungkin banget gitu. Kayak gitu. No, identitas kamu yang sedang kamu pakai itu apa? Ukuran yang sedang kamu pakai apa? Kurang lebih itu teman-teman. Jadi marilah kita antusias, excited dengan tujuan keserupaan Kristus yang ada di sini. Kalau teman-teman tadi ya, bulan ini kita akan ngomongin tentang kedisiplinan, milikilah tujuan. Tapi tujuan yang kayak gimana? Tujuan yang membawa kita kepada keserupaan dengan Kristus. Berat? Enggak. Selama kamu berjalan dengan Tuhan, selama kamu lari kepada Tuhan, selama kamu punya identitas yang kuat, Allah memberikan jalan keluar atas segalanya. Itu tadi kita ngomongin soal godly purpose ya teman-teman ya. Sebuah tujuan ilahi.
Hidup tidak akan ada maknanya kalau kita nggak sampai ketemu yang ini ya, dalam keserupaan dengan Kristus. Kita akan kosong, sukses kayak gimana pun kita akan kosong. Nah kemudian teman-teman kalau ngomongin soal disiplin, tadi kita ngomongin purpose-nya dulu ya, kemudian kita ngomongin soal disiplin, menarik banget teman-teman kalau ngomongin disiplin ya teman-temannya, iblis nggak pernah takut dengan satu kali doanya kita. Ih, Fania hebat loh, puasa loh kemarin, hebat dia, loh kalau cuma sehari mah biasa aja buat iblis ya. Tapi yang kita perlu pelajarin dari iblis adalah konsistensinya dia loh, menunggu waktu terbaik saat Fania lengah, hajar, kita nggak bisa menang gitu ya teman-teman ya kalau kita nggak konsisten, kalau nggak ada continuity dalam kehidupan kita. Ambil contoh kasih mula-mula teman-teman, kapan kita terakhir kasih mula-mula? Saya pengen denger jawaban bahwa kasih mula-mula Kak, yang saya rasakan ya Kak ya, itu setiap hari Kak, wih mantap, itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Setiap hari kasih mula, tapi kan nggak gitu teman-teman, gimana? Sebagai suami istri gimana dong gitu ya, kita mempelai wanitanya Allah gitu ya, kita bisa nggak punya kegairahan yang gitu setiap hari nggak? Kalau nggak minta sama Tuhan, Tuhan tolong dong minta sama Tuhan, kadang-kadang kok nggak kayak dulu lagi, tapi gimana ya aku perlu meresponinya ya, kurang lebih kayak gitu. Izinkan ini selalu ada dalam kehidupan kita, nggak kalau cuma sekali, biasa aja. Kak aku puasa loh Kak, wih hebat loh kamu loh sampai puasa, nggak mudah ya buat kamu yang ada ma, ada ini kalau kamu puasa. Iya Kak, 3 tahun yang lalu gitu ya. Jangan dong, teruskan gitu. Kalau itu memang sesuatu yang kamu tahu, kamu konsisten, kamu benar-benar bisa memukul serangan-serangan iblis dalam kehidupan kamu. Teman-teman kalau misalkan ikut senam atau ikut yoga gitu, ada gerakan-gerakan tuh yang sangat sederhana loh teman-teman ya. Kayak cuma diputar aja, putar ke atas, putar ke bawah. Gini-gini doang nih, putar ke atas, putar ke bawah. Terus putar ke atas, putar ke bawah. Tapi kaliin aja 200 kali repetition. Itu rasanya kayak mau putus tuh tangan ya. Rasanya kayak mau putus. Kenapa? Kekuatan repetisi, pengulangan. Aku udah tahu ayat ini, tetaplah berdoa. Udah tahu, mau udah hafal. Tetaplah berdoa. Udah tahu juga, udah hafal. Tapi kalau kita nggak antusias sama hal itu, dan tahu nggak teman-teman, ketika itu diulang lagi teman-teman, itu ya yang namanya gerakan kayak gitu aja itu bisa apa ya, ngencengin otot tangan loh gitu ya. Bisa ngencengin otot tangan cuman kayak bolak-balik, nggak ada bebannya perasaan ya. Atas lagi, bawah lagi kayak gitu. Itu segitunya, efeknya sebesar itu gitu ya, repetisi yang kayaknya kecil gitu ya, tapi dikerjakan. Mungkin teman-teman yang ikut Siti Gladys baca buku gitu ya, kita mungkin tiap hari cuman bacanya kayak 3 lembar, 7 lembar, kadang-kadang kalau banyak ya 10 lembar setiap hari ya teman-teman ya. Kita tulis summary-nya, and then kita nggak berasa loh 25 hari selesai aja gitu ya. 40 hari, kita udah selesai satu buku loh gitu. Yang bertahun-tahun aku nggak pernah bisa selesai satu buku loh Kak gitu ya. Repetisi aja kecil-kecil, dicicil setiap hari, terus konsisten, itu mendatangkan hasil yang luar biasa dalam hal apapun. Teman-teman di sini yang kamu tuh pengen banget, aku pengen bisa lo lancar bahasa Inggris. Latihan aja kecil tapi konsisten setiap hari 5 menit ngomong di kaca pakai bahasa Inggris, terus udah deh. Kayak 3 bulan kamu udah jago deh ngomong kayak itu aja gitu. Tapi berapa banyak di antara kita yang mau gitu ya untuk terus konsisten, karena musuhnya ini bener-bener nih pengulangan, repetisi ini iblis suka gocoh kita gitu ya untuk kita tuh meninggalkan hal yang kayak gitu. Saat teduh, biasa banget gitu ya, biasa banget. Wah, kalau kamu kerjakan dengan sungguh-sungguh itu akan menghasilkan hal yang luar biasa. Itu ya konsistensi yang pertama kalau ngomongin soal disiplin. Yang kedua adalah komitmen. Komitmen tuh bicara soal apa sih? Kesungguhan. Kadang-kadang orang nggak mau komitmen ya, aku mah cuma datang-datang aja, enggak gini. Tapi di komitmen kamu dilatih untuk tanggung jawab. Kamu dilatih untuk kesungguhan kamu seperti apa. Seniat apa kamu di sana. Kamu taruh hatimu nggak di sana. Itu ngomongin soal komitmen. Suami istri kalau nggak pakai komitmen, ya jangan gitu ya. Mau cuman pas enaknya aja. Ketika hatinya udah nggak oke, bye gitu. Enggak. Dalam kondisi apapun, aku komit, kerjakan sampai selesai. Di sini terus gitu, dilatih. Waduh, padahal udah pengen nyerah nih. Tapi karena komitmen, tetap di sana. Suatu kali saya kesulitan gitu ya untuk bangun pagi. Ternyata saya menemukan cara teman-teman untuk saya lebih antusias untuk bangun pagi adalah saya ikut join yang namanya Morning Book Club gitu ya. Kita baca buku-buku yang sekuler sih gitu ya, buku-buku yang sifatnya self development gitu ya, bersama teman-teman yang lain lebih senior dari saya sih. Ada ibu direktur A lah, ada coach apalah, ada guru apalah, nggak ngerti deh pokoknya di situ ya. Setiap pagi 7:30 pagi gitu ya, kita akan membahas buku yang kita baca.
kurang lebih 10 lembar lah setiap hari kita baca. Jadi mau nggak mau ya, saya jam 7 udah siap-siap gitu ya. Karena setengah 8, karena kita akan membahas buku yang kita baca gitu. Jadi pakai sesuatu yang, Tuhan aku mau sungguh-sungguh nih Tuhan ya. Jadi aku pakai apa ya namanya ya, kalau bahasanya itu kayak pengungkit untuk yang membuat aku tuh komitmennya lebih lagi. Itu juga boleh. Terserah teman-teman mau gimana gitu ya. Atau minta sama mentornya, tolong dong ingetin aku kalau misalkan aku udah apa ya, udah lost banget. Nah, teman-teman bisa cari-cari hal yang kayak gitu tuh teman-teman ya. Jadi ibaratnya kayak, iya aku pokoknya mau komsel dengan sungguh-sungguh untuk apa? Aku mau melatih, aku tuh mau dekat sama firman ya harus kayak gini, terlatih untuk dekat sama firman setiap hari. Kurang lebih seperti itu. Dan kemudian teman-teman, selain ada komitmen, konsistensi, yang ketiga ada namanya endurance, adalah ketahanan. Teman-teman, berapa banyak di antara kita yang 1 kali oke, 2 kali oke, 3 kali, aduh nyerah deh, nggak bisa gitu ya. Ada orang yang nyakitin kita sekali, boleh. Orang yang sama lagi 2 kali, yang ketiga udah nggak bisa deh Kak Fani ya, gitu ya. Tapi ada namanya endurance gitu ya, kamu dilatih untuk kamu tuh punya pengampunan yang luar biasa banget. Loh kok curang, kayaknya aku orang yang kenal firman kan dilatih untuk mengampuni, dia nggak tahu diri, tetap nggak tahu diri. Yes teman-teman, kadang-kadang memang gitu ya, kita masih hidup di dunia ini, ketidakadilan tuh di mana-mana teman-teman, tapi sedapat-dapatnya itu bergantung pada kita. Yuk usahakan yuk untuk terus mengampuni, mengasihi dan luar biasa. Ini aku nggak bicara soal boundaries dan yang lain-lain dulu ya teman-teman ya, tapi kita tahu kebenaran ini yang perlu kita hidupi teman-teman. So, kalau yang namanya disiplin, ada yang namanya endurance. Kalau kita menghilangkan disiplin itu gitu teman-teman ya, kamu akan jadi orang yang gampang menyerah. Kamu akan jadi seorang yang quitter. Apa-apa nggak tuntas. Gak enak banget. Lebih daripada tahu bakat dan minat anak saya dalam bidang tertentu gitu ya. Wah seneng dong ya, ih anak aku jago banget dance ya. Wih luar biasa ya, ih Adriel suka banget musik ya. Jago coding lagi gitu ya. Wah senang banget menemukan itu, teman-teman itu nggak ada artinya kalau saya bilang ya, tanpa saya melatih anak saya untuk disiplin, ya, mengawal bakatnya sampai dia jadi sukses. Karena kenapa? Karena kalau bakat aja nggak cukup. Di tengah jalan dia menemukan kesulitan. Waduh, kayaknya aku dilahulukan dulu bakat deh sama om tante, kayaknya kagum sama saya ya, pas saya umur 6 tahun misalkan. Ternyata di usia 13, 15 banyak yang lebih jago-jago dari saya dan kayaknya aku kayak nggak terlalu oke nih. Nah, tapi bagaimana kamu punya sikap yang kayak gitu, punya disiplin yang benar-benar bisa fokus, punya ketahanan yang kuat gitu ya, baik secara mental maupun teknik bermain, misalkan musik, itu perlu dilatih teman-teman. Jadi kalau kamu ngerasa bahwa kayaknya kok hidup gue biasa-biasa aja, cek disiplin kamu kayak gimana nih. Kita cek bareng-bareng ya, disiplin kamu kayak gimana nih, cara kamu berkomunitas gimana nih, disiplin nggak? Enggak Kak, kadang-kadang kalau ke sini, ya kadang-kadang ke sana, segala macam. Tapi kalau kamu tambahkan disiplin, jadilah kamu, yakin saya. Kurang kurang lebih kayak gitu ya temennya. Nah, teman-teman ya, kemudian dalam apa aja nih kita perlu disiplin teman-teman. Tadi yang pertama kalau ngomongin soal disiplin, tadi aku mau bilang bahwa iblis tuh nggak takut lah kalau cuma 1 kali aja gitu ya, cari Tuhannya cuma sekali, 2 kali gitu nggak takut. Tapi kalau yang namanya kamu tidak dilakukan sekali, tapi ada namanya konsistensi, komitmen, dan endurance, itu akan jadi hal yang luar biasa. Kemudian yang kedua juga dalam hal apa aja nih kita perlu disiplin teman-teman. Macam-macam ya, coba di kolom komentar dong, boleh nggak nih aku tanya dari teman-teman, kira-kira nih disiplin yang perlu itu dalam hal apa aja? Coba. Bolehkah aku melihat? Kira-kira nih menurut versi teman-teman. Aku perlu disiplin apa aja nih? Disiplin baca Alkitab, mantap. Baca Alkitab siapa? Disiplin berdoa, keren juga. Disiplin apa lagi? Komsel sampai jam 3 pagi. Wow, luar biasa ya. Apalagi dibikin disiplin ya. Tiap hari komsel sampai jam 3 pagi. Nanti banyak yang tipes. Oh, saat teduh cakep. Gereja, disiplin saat teduh dan doa syafaat, keren banget loh. Disiplin baca buku, keren, keren. Terima kasih ya teman-teman ya. Terima kasih loh, ini luar biasa banget. Ternyata teman-teman udah kebayang ya, kayaknya disiplin apa lagi nih aku mesti kerjakan ya. Itu disiplin, teman-teman lakukan itu dengan mata tertuju pada Tuhan, tujuannya keserupaan dengan Kristus. Disiplin olahraga, thank you. Tubuh kita bait Allah ya, sebagai bentuk
penyembahan kita juga mantap nih, saat teduh dan gym, weh luar biasa banget. Tapi kadang suka bolong, aduh jangan bolong. Iya, kalau bolong ditambal dengan cintanya Cik Francisca di sini ya. Oh mengampuni, oh keren, disiplin mengampuni, iya loh bener-bener loh teman-teman. Kadang-kadang tuh kita kalau mengampuni tuh sesuatu yang udah gede banget gitu ya, baru mengampuni. Padahal teman-teman kadang-kadang ada perkataan teman kita di WA grup, kayak nggak oke deh. Tuhan, aku kayaknya rada nggak enak sih, tapi aku mau mengampuni dia dalam nama Tuhan Yesus, amin. Setiap hari gitu ya. Kapan kamu terakhir mengampuni? Kayaknya 4 tahun yang lalu deh, waktu itu temanku tuh bersalah sama aku gitu ya. Tapi mengampuni itu tiap hari loh teman-teman, karena kita nggak bisa gini, kita itu bertemu dengan orang-orang yang memang belum sempurna teman-teman. Jadi saling melukai itu adalah hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Kemarin aku ada kelas belajar conflict management gitu ya. 30% dari kehidupan kita. Jadi kalau sehari ada 24 jam dipotong tidur berarti berapa sih kita ya sekitar segitu ya 12 jam. Enggak ya. Kurang lebih gitu ya. 18 jam gitu ya. 30%-nya itu konflik sama orang lain. Ke kamar mandi diserobot sama teman kita, gue lagi ngantri nih loh, lihat-lihat 30% teman-teman, belum di WA grup. Jadi itu tuh udah common banget, cuman kan kadang-kadang kita karena nganggapnya biasa, cuman kecewa-kecewa, gue kali ya, gue yang sensi, gue yang baper. Oh teman-teman, iya kadang-kadang itu terjadi, tapi kadang-kadang itu sesuatu yang tidak kita sadarin loh. Teman kita mungkin lagi not in a good condition, dia melukai kita gitu ya. Aku kan mengampuni setiap hari, Tuhan kayak kata-katanya menyakitin aku gitu, tapi aku mengampuni. Nah, sukanya kita, nggak apa-apa kali gue baper aja. Terus ditambah lagi, timbun lagi, satu kali meledak. Masih mending kalau meledak kita langsung ini ya, ngomong ya, Kak, aku mau ngomong sama kamu Kak, aku tuh terluka gini-gini, masih mending. Ini kalau enggak, hilang aja dia. Saya udah nggak mau lagi gitu ya. Itu lebih 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 menyedihkan gitu ya, karena sesuatu yang harusnya kita bisa dalam hidup kita bersama, kita bisa saling gitu ya, saling ngobrol, saling komunikasi, saling mengampuni, saling memahami orang lain dengan speed-nya masing-masing. Iyalah, wajarlah gitu. Dia juga ya dia kenal Tuhan sudah lama, tapi ya dengan segala kondisi ya apa yang ada, ya mari kita maklumi. Dia adalah Tuhan belum selesai dalam hidupnya dia. Kan gitu sebagai satu komunitas diterima apa adanya. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Jadi kadang-kadang tadi terima kasih ya gara-gara ngomong mengampuni jadi kemana-mana nih ya. Disiplin mengampuni it's a necessary gitu. Pokoknya benar-benar sesuatu yang pantas untuk kita lakukan setiap hari. Nah, sebenarnya kalau misalkan aku punya buku ya, Disciplines for the Godly Women sebenarnya, tapi for the Godly People juga gitu. Sebenarnya kalau misalkan di sini nanti teman-teman bisa cari sendiri kurang lebih berbagai macam hal. Di sini ada 10 gitu teman-teman. Nggak usah ditulis aja gitu ya, tapi lebih mending kayak tadi teman-teman kira-kira di area-area mana nih aku kira-kira butuh disiplin, teman-teman centang aja, contreng aja. Karena daripada teman-teman mengkoleksi harus disiplin apa, mendingan teman-teman langsung abis ini action item mau ngapain gitu ya, mau disiplin di arah mana. Kekudusan, harus ya kekudusan ya teman-teman, perhatikan Netflix, siapa yang masih senang Netflix dan apa segala macam, kadang-kadang kita nggak sadar ya di alam bawah sadar kita sedang merekam gambar-gambar yang tidak sematasnya gitu, selalu ada ya. Teman-teman disiplin di situ. Aku jadi kuper dong. Yang lain udah nonton A, B, C, D, aku enggak gitu ya. Perhatikan seriesnya, tonton terus menerus di alam bawah sadar sebelum tidur lagi. Itu secara scientific proven lah gitu ya. Itu residu-residunya itu nggak baik, akan tersimpan di alam bawah sadar. Aku kan nggak kayak gitu. Aku cuma mengambil nilai-nilai positifnya. Tapi terekam di sini gitu. Nanti itu kita bahas lebih lagi ya, atau ada NLP-nya, ada ilmunya sendiri itu ya. Kemudian relationship, teman-teman pastikan kita put a lot of effort untuk membangun hubungan sama orang lain ya. Jadi jangan jadi orang yang pasif, tapi jadi orang yang pintar untuk membangun hubungan. Ini penting banget buat kalian punya bisnis ke depan, karir ke depan, relationship ini it's a very good thing. Tuhan juga atur ini ya gitu. Bagaimana kamu sama mama papa, hormati mereka dan segala macam. Kemudian mind, pikiran, disiplin ya, hati ya, pikirannya kalau udah macam-macam stop gitu ya, stop. Ini bukan dari Tuhan, ini dari iblis nih gitu. Enggak, aku berharga, aku mulia, aku aku diinginkan sama Tuhan, aku signifikan. Ya, kurang lebih kayak gitu ya. Latih pikiran kita, bukan positive affirmation ya. Kalau yang lain gitu ya,
ilmu yang lain gitu ya, lihat di depan kaca dan bilang, Fania cantik, Fania berharga, Fania lucu, hari ini aku akan gembira. Itu sifatnya cuma sebentar aja. Tapi kalau kamu tambah the words of God di sana, wih mantap, mudah. Itu kayak sesuatu yang dari dalam kamu tarik keluar gitu ya. Tuhan, aku anakmu, aku berhak menerima setiap janjimu, aku disembuhkan oleh bilurmu, aku menang. Asik. Setiap kali kalau ke apapun dalam melakukan aktivitas, disiplin mind kita akan luar biasa banget. Kemudian disiplin dengan tadi ya saat teduh ya, devotion yang keempat ya. Devotion, coba cek saat teduh kita bolong 4, bolong berapa gitu buat orang lain biasa. Bahkan ada aku baru dengar ada di gereja-gereja tertentu yang nggak apa-apa gitu ya, sesempatnya aja gitu. Wow. Jadi hidup baik cukup gitu ya. Tapi mengenal Allah setiap hari biasa saja. No, 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 no. Hari ini aku mau latih setiap kita untuk apa ya? Ini kayak sebuah tindakan serangan terhadap iblis. Kamu tuh jangan sok kepedean bahwa kita tuh bisa tanpa Yesus gitu loh. Bisa tanpa Roh Kudus gitu loh. No, you cannot. Musuh kamu terlalu besar. Kalau kamu nggak punya benteng pertahanan, nggak devotion setiap hari, nggak melekat sama Tuhan, habis kamu dilibas sama apapun. Yang kelima, integrity. Teman-teman, antara mulut sama tindakan harus sama, sinkron. Hari ini aku bilang Tuhan baik, hari ini aku bilang bahwa aku mau hidupin godly purpose, besoknya gak enak ya, males deh gitu ya. Capek Tuhan 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 mulu nih perasaan gitu. Kapan gue happy-nya? Nah, kayak gitu ya. So, mulut sama apa yang kita lakukan mesti sinkron ya. Ini ada di Mazmur, Amsal tuh ngajarin kita soal ini integrity. Kita bisa lihat dari Daud juga ya. Kemudian mulut juga, tongue, lidah kita. Teman-teman, disiplin teman-teman. Kadang-kadang kita suka gitu ya, pakai kata-kata yang sebenarnya aku nggak ngomong kasar sih Kak, iya cuman kamu suka pakai kata-kata yang nggak membangun gitu ya. Gue kayak gini mah udahlah gue mati aja gitu, gue males gitu, kalau gini mah gue nggak usah pelayanan aja. Hey, sampai iblis pegang itu bahaya. Di rumah tangga kami tidak ada yang namanya perselingkuhan, tidak ada kosakata itu. Saya janji sama Pastor Ferry di sini tidak ada namanya perselingkuhan, tidak ada kata cerai. So, itu tidak ada di kamus kami. Kami nggak mau sembarangan sama mulut kami. Teman-teman perhatikan ini ya, disiplin sama mulut. Kak, nggak pakai mulut Kak, tapi di WhatsApp lah sama saja. Sama saja di WhatsApp kita bilang kayak gitu ya. Jaga mulut. Sebelum nih keluar, beresin di sini hati sama di pikiran. Tuhan tolong stop pikiran kayak gini. Nah, itu luar biasa. Apalagi kalau udah dikeluarin ya. Kalau sekarang-sekarang nih teman-teman mungkin di sini yang sudah punya anak cuman aku mungkin ya. Teman-teman kalau lu udah punya anak, nggak bisa ditarik lagi tuh kata-kata. Kalau udah keluar ngelukai anak, minta maaf ya bisa sih gitu, tapi itu udah terlanjur gitu ya. Dasar anak gak berguna, aduh udah keluar gimana nih gitu. Anak udah merekam ya bisa minta maaf, tapi andai kata itu tidak terjadi kan kita kok latihan dari sekarang kan sangat lebih baik gitu ya. Yang belum menikah, kemudian yang nanti akan punya anak. Kemudian ini yang ke-7 ya, lebih ya, perseverance gitu ya teman-teman, ketekunannya juga butuh disiplin teman-teman ya. Ketekunan ini sesuatu yang gimana ya teman-teman, ketekunan tuh beda sama yang lain gitu karena ini tuh kita kayak dalam satu tekanan tapi kita kayak punya ketahanan gitu loh. Jadi emang nggak gampang ini. Tapi Tuhan mau kita disiplin di sini gitu ya. Di dalam situasi yang nggak enak, tapi aku mau merespon dengan benar. Aduh, bener-bener tekun, bener-bener mengerjakan, nggak dilihat orang, nggak diapresiasi, tapi aku tekun. Disiplin di situ ya, luar biasa banget. Kemudian tadi juga ada yang bilang ya, disiplin di mana? Di gereja, teman-teman. Saya tahu di gereja tuh bukan orang yang sempurna ya, teman-teman. Wah itu ladangnya teman-teman kalau mau kecewa, datanglah ke gereja sebenarnya gitu ya. Tapi justru di sana teman-teman akan menemukan bahwa Yesus lah gitu loh. Yesus lah teman-teman, nggak bisa ngefans sama satu tokoh gereja, satu gitu, nggak bisa. Mereka punya kelemahan dan iblis suka main-main di area itu. Teman-teman akan lihat, itu kan kayak apa ya, gereja kan kayak bengkel ya. Kumpulan orang-orang yang nggak sempurna. Jadi jelek banget kita kelihatannya memang gitu ya. Tapi teman-teman bisa lihat ya, bagaimana Allah yang tak terbatas mengasihi gerejanya. Tetap cemplungkan diri di sana teman-teman, karena itu satu-satunya ya, kalau untuk bertumbuh ya, selain kita daily devotion sama Tuhan, tapi kalau kita mau didewasakan lagi, kedewasaan roh kita harus berhubungan sama orang lain. Kita harus memahami orang lain. Kok dia gini ya? Bahkan yang ekstrim, kok doktrinnya dia begini, aku begitu, kayak gitu ya, kurang lebihnya. Tapi itu perlu disiplin. Dan juga yang terakhir, yang ke-10 adalah disiplin dalam memberi, teman-teman. Jadi teman-teman coba cek memberimu udah kayak gimana.
Itu perlu sekali untuk melatih kita memberi waktu, juga perlu memberi waktu, juga nggak cuma memberi dalam hal money atau barang, teman-teman. Oke, baiklah teman-teman, aku senang banget bisa berbagi ini sama teman-teman. Satu hal yang kita mau bawa pulang ini, nanti kita akan baca satu ayat lagi sama-sama. Nanti teman-teman yang mau menampilkan boleh dibantu di 1 Korintus 9 ayat 23 sampai 27. Teman-teman ngomongin soal disiplin, apalagi disiplinnya ini tentang godly purpose, ini nggak gampang. Iblis akan coba stop kita, karena memang Tuhan tuh mati untuk ini teman-teman, untuk kita nggak cuma diselamatkan, tapi diselamatkannya itu apa? Diselamatkan untuk kita menghidupi kehendak Allah gitu. Iblis akan stop kita di sini, teman-teman. Belum lama ini tuh jari aku karena masak kena pisau. Berapa hari yang lalu ya? Sehari yang lalu gitu kena pisau. Dan biasanya kan ya udah ya, kasih Hansaplast selesai, aku kasih air selesai gitu. Tapi kemarin itu kayak nggak berhenti darahnya gitu. Dia boleh bantu mami nggak? Karena kok kayak banyak banget gitu ya. Mau ngapa-ngapain jadi keluar darah, jadi mendingan aku teken gitu kan. Nah, kemudian di rumah kami adanya cuman Hansaplast yang spray gitu ya. Terus alkohol sama Hansaplast aja udah gitu, sama Tensoplast aja, nggak ada yang lain gitu, nggak ada kayak obat Cina apa yang langsung berhenti gitu-gitu ya, nggak ada gitu. Tapi kalau alkohol biasanya langsung berhenti. Nah, waktu itu gitu ya, wah coba pakai yang biasa aja, coba pakai yang salep-salep nggak mungkin, karena darahnya keluar terus. Aduh gimana ya, pakai Hansaplast lagi nggak bisa, itu sampai udah merah semua ya, sampai masa harus dijahit sih, lebay banget gitu kan, masa harus dijahit sih, lebay banget. Jadi aku buka lagi, Hansaplastnya sampai sudah merah semua, kena darah gitu ya, balut lagi, aku coba teken gitu ya biar darahnya berhenti gitu, masih ini lagi segala macam, sampai terakhir aku pakai alkohol yang sakit banget gitu ya, perih sekali kan, kasih alkohol tek karena mau sembuh. Teman-teman perhatikan di sini, kadang-kadang dalam kita melakukan sesuatu gitu ya, rutinitas kita lagi mau disiplin, kita cek kena accident gitu ya, ada kejadian yang nggak enak, yang kita nggak senang, cek lagi enak-enak masak, tiba-tiba kesayat gitu ya, kena pisau. Pengen berhenti nggak? Yes, aku pengen stop. Aduh aku nggak bisa masak, kita ini ya, kita telepon Gojek aja, kita ini deh, minta tolong siapa, kemudian nggak ada peser ferry kan, kita apalah gitu, kayaknya kita berhenti sejenak gitu, kita nggak mau ngapa-ngapain, it's okay, nggak apa-apa, orang juga ngerti kok, ini Fania lagi accident nih, gitu ya, teman-teman. Tapi kalau kamu tahu tujuan kamu kalau mau jadi orang yang berguna, berfungsi buat kerajaan Allah, aku tahu hari itu saya harus masak buat keluarga saya tahu hari itu saya harus melakukan hal-hal yang lain, saya harus cuci piring, saya harus laundry, saya harus apa, bisa sih saya diem aja nggak ngapa-ngapain. Tapi buat saya pengen berfungsi lebih lagi. Saya pengen menyelesaikan tanggung jawab saya. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya ambil alkohol, saya nggak tahu sakitnya kayak gimana, saya tempelkan tek, karena saya mau ini sembuh cepat, gitu ya. Kadang-kadang kita terlalu mengasihani diri, kita capek disiplin, udah kamu terluka ya, udah berhenti dulu aja. Tapi enggak, saya pakai alkohol gitu ya dengan masih kesakitan, oke, saya harus cepat ngerjain ini. Karena apa? Teman-teman, kita di drive ada tujuan yang lebih besar. Kadang-kadang kita nggak mau sembuh atau kita nggak mau obatin luka kita untuk kita bisa berjalan maju lagi, karena ya udah, kalau kita nggak punya tujuan yang lebih besar, ya udah masak nggak masak sama aja kok. Tapi kalau kamu punya tujuan lebih besar, enggak, saya seorang ibu, banyak hal yang harus saya kerjakan, atau kamu cuma mau jadi anak-anak yang, aku sakit, aku nggak mau sekolah lagi, aku nggak mau naik sepeda lagi, kayak gitu. Jadi teman-teman, kita di sini mau belajar disiplin yang dewasa, disiplin yang tahu tujuan. Balut lukanya, udah langsung pakai yang ekstrim gitu ya, pakai alkohol, set langsung kering sih, ya tapi masih ada luka-lukanya. Aku juga kemarin bingung udah pakai alkohol kok masih netes ya darahnya ya, tapi nggak apa-apa deh, kasih lagi, konsisten, kasih lagi gitu ya, sampai sekarang masih kerasa sakit gitu ya. Kadang-kadang kalau masih ini, tapi aku tahu bahwa Tuhan ini nggak seberapa. Aku punya tujuan yang lebih besar. Aku harus sembuh di sini. Kurang lebih seperti itu. Teman-teman, ngomongin soal ini, yuk kita tutup dengan 1 Korintus 9 ayat 23 sampai 27, teman-teman. Sambil ditampilkan, aku sambil bacakan buat kita semua di sini. Ini ayat yang luar biasa banget. Ini sebagai ayat yang jadi dasar kita ngobrolin hari ini, teman-teman ya. Aku bacakan untuk kita semua. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai dengan 27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah, karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya.
tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, apa dibilang? Menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, ini keren nih ya, ini ngomongin soal disiplin ya. Aku tidak berlari tanpa tujuan, ngomongin tujuan, ya enggak? Dan aku bukan petinju yang sembarangan memukul, dia tahu apa yang dia lakukan. Tetapi aku melatih tubuhku, ngomongin disiplin teman-teman ya, melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Karena apa? Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Aku selesai sampai di sini teman-teman. Pakai ini teman-teman ya, jangan sembarang memukul, arahkan hidup kita karena teman-teman disiplin harus dengan tujuan. Dan kalau kita cuma punya tujuan tapi nggak punya disiplin, it's a vain, itu sebuah kesia-siaan. Aku berhenti sampai di sini, aku serahkan kepada teman-teman. Tapi sebelumnya kita tundukkan kepala yuk, kita akan tutup firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak di surga, aku mengucap syukur untuk malam yang indah ini. Aku berdoa setiap orang yang ada di tempat ini, Tuhan, setiap adik-adik yang ada di tempat ini, mereka menangkap betul isi hatinya Allah, mengapa mereka perlu disiplin dan mengapa mereka perlu punya tujuan Allah dalam kehidupan mereka. Aku tahu bahwa Allah sedang membentuk mereka, menajamkan mereka. Mereka adalah tiang buat generasi Tuhan Yesus akan melihat suatu kali hidup mereka membawa pengaruh yang besar buat bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih.